Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang materi lengkap cara mencari median atau nilai tengah. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini kita diberikan barisan angka. Dari barisan angka ini kita diminta untuk menentukan nilai mediannya atau nilai tengahnya. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan. Langkah pertama, jika kita ketemu soal seperti ini, tentunya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Perhatikan di sini angka yang paling kecil yaitu 2. Kita tulis di sini 2. Selanjutnya, angka 3. Selanjutnya, angka 4. Lalu, angka 5. Selanjutnya, angka 6. Lalu, angka 7. Selanjutnya, angka 8. Lalu, masih dengan angka 8. Terakhir, yaitu angka 9. Nah, setelah kita urutkan data ini, langkah selanjutnya, barulah kita bisa mencari nilai mediannya. Namun perlu diketahui, untuk mencari nilai median itu terbagi atas dua jenis. Ada yang median data ganjil, ada juga median data genap. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu apakah dia termasuk data ganjil atau data genap. Caranya, tinggal kita hitung ada berapa banyak angka yang ada di soal ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 angka dan 9 itu merupakan angka ganjil. Maka rumus yang kita gunakan yaitu median data ganjil. Di mana rumusnya yaitu ME atau median sama dengan data K. Oke, perhatikan di sini. Setengah dalam kurung N tambah 1. N ini merupakan banyaknya angka yang ada di soal. Oke, lanjut sama dengan data K setengah dalam kurung. Ingat, N itu banyaknya data. Tadi sudah kita hitung ada 9 angka. Maka N di sini ganti dengan angka 9. 9 ditambah 1. Sama dengan data K. Perhatikan di sini. 9 ditambah 1 itu hasilnya 10. Lalu dikali setengah hasilnya 5. Lanjut sama dengan. Sekarang, perhatikan data kelima setelah kita urutkan tadi. Ingat yang kita perhatikan itu data yang setelah kita urutkan tadi. Perhatikan data kelima. Kita hitung sama-sama data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Itu artinya median untuk soal kita kali ini yaitu angka 6. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Ingat, rumus ini digunakan jika dia merupakan median data ganjil. Lalu bagaimana dengan median data genap? Kita masuk ke soal selanjutnya. Perhatikan di sini. Nah, di sini kita diberikan barisan angka. Kebetulan di sini angkanya sudah diurutkan dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Ingat tadi untuk soal seperti ini, cara penyelesaiannya ada dua cara. Ada dua jenis maksud kami, ada yang median data ganjil, ada juga yang median data genap. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu, apakah dia termasuk ganjil atau genap. Caranya kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka dan angka 8 itu merupakan bilangan genap. Maka rumus yang kita gunakan yaitu median data genap. Di mana rumusnya yaitu, perhatikan di sini, ME sama dengan setengah, oke, dalam kurung, data K, N per 2, ditambah data K, dalam kurung lagi, N per 2 tambah 1, tutup kurung. Sama dengan setengah dalam kurung data K
Ingat, N itu banyaknya angka yang ada di soal. Tadi sudah kita hitung, ada 8 angka. Maka N di sini ganti dengan angka 8. 8 per 2 ditambah data K. Dalam kurung, 8 per 2 ditambah 1. Sama dengan 1 per 2 dalam kurung data K. 8 bagi 2 hasilnya 4, lalu ditambah data K. Perhatikan, 8 bagi 2 hasilnya 4, lalu ditambah 1 hasilnya 5. Lanjut sama dengan setengah buka kurung. Sekarang perhatikan data keempat. Ingat, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kebetulan di soal kita kali ini datanya sudah diurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Maka boleh langsung kita perhatikan data keempat. Kita hitung sama-sama data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Ini dia nilai dari data keempat. Selanjutnya perhatikan lagi data kelima. Data keempat tentunya data kelima. Oke, data keempatnya tadi 4, lalu ditambah data kelimanya tadi juga 4. Sama dengan setengah 4 ditambah 4 hasilnya 8. Dan setengah dikali 8 tentunya hasilnya adalah 4. Dan seperti Nadia, cara untuk menentukan nilai median untuk data genap. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke model contoh soal selanjutnya. Nah, di sini kita diberikan sebuah tabel yang berisi nilai dan juga frekuensi. Dari data ini, kita diminta untuk menentukan nilai mediannya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Oke, dia terbagi atas 2 jenis, ada yang data genap, ada yang data ganjil. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu apakah dia termasuk yang genap atau ganjil. Caranya, tinggal kita jumlahkan terlebih dahulu kolom frekuensinya ini. Dari atas sampai ke bawah. Kita hitung sama-sama. 3 ditambah 8, lalu ditambah 15, ditambah 10, terakhir ditambah 4. Nah, di sini kita peroleh totalnya yaitu 40. Oke, 40 ini merupakan angka genap. Maka rumus yang kita gunakan nanti yaitu rumus data genap. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi biar mudah, oke? Yaitu kolom FK. Apa itu FK? Yaitu frekuensi kumulatif. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari frekuensi kumulatif ini? Perhatikan, mudah sekali. Untuk kelas yang pertama, langsung saja kita pindahkan angka 3 yang di sini. Oke, 3 di sini, kita pindahkan ke sini. Untuk angka di bawahnya diperoleh dari, perhatikan, 3 yang sini ditambahkan dengan 8. Hasilnya 11, kita tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 11 yang sini ditambahkan dengan angka 15. Kita peroleh hasilnya 26, tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 26 ditambahkan dengan 10. Kita peroleh hasilnya 36, tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 36 yang di sini ditambahkan dengan 4. Kita peroleh hasilnya 40 dan 40-nya kita tulis di bawah sini. Nah, pastikan angka di bawah sini sama dengan jumlah dari frekuensi tadi. Kalau angkanya sama, itu artinya langkah kita sampai di sini itu benar. Oke, selanjutnya, barulah kita masuk ke rumus median data genap tadi. Oke, ME, ingat sekali lagi, cari tahu terlebih dahulu, genap atau ganjil. Tadi sudah kita cari tahu, ternyata dia genap, maka kita gunakanlah rumus median data genap. Yaitu, setengah dalam kurung data ke N per 2 ditambah data K dalam kurung N per 2 tambah 1. Lanjut sama dengan setengah dalam kurung data K. N itu banyaknya data atau jumlah frekuensi tadi, yaitu 40. Maka N di sini ganti dengan 40. Per 2 ditambah data K. N-nya ganti dengan angka 40. 40 per 2 ditambah 1. Tutup kurung. Sama dengan 1 per 2
data K. 40 bagi 2 hasilnya 20, lalu ditambah data K. 40 bagi 2 hasilnya 20, lalu ditambah 1 hasilnya 21. Lanjut sama dengan 1/2. Sekarang perhatikan data ke-20. Nah, di mana kita perhatikan kolom frekuensi kumulatif ini. Kelas pertama, itu datanya dari data ke-1 sampai data ke-3. Oke, lalu kelas di bawah sini, setelah 3 berapa? 4. Berarti di kelas ini itu berisi data ke-4 sampai dengan data ke-11. Berarti belum termasuk angka 20. Sedangkan di bawah sini, perhatikan, setelah 11 berapa? Yaitu 12. Nah, di kelas ini, itu berisi data ke-12 sampai data ke-26. Termasuk di sana yaitu adalah data ke-20. Maka nilainya di sini yaitu 7. Maka data ke-20 ganti dengan angka 7. Lalu ditambah data ke-21. Perhatikan data ke-21. Di sini 11 belum termasuk. Tentunya di bagian sini juga. Pada frekuensi kumulatif 26 ini, maka nilainya di sini juga 7. Lanjut sama dengan setengah dikali dalam kurung 7 ditambah 7 hasilnya 14. Dan setengah atau 1/2 dikali 14 hasilnya adalah 7. Dan sepertilah dia cara untuk menentukan nilai mediannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke model contoh soal yang paling sering muncul pada saat ujian. Contoh soal yang ketiga. Diberikan sebuah data dalam bentuk tabel berisi nilai dan juga frekuensi. Dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai tengahnya atau nilai medianya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Adapun langkah pertama, kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? Yaitu frekuensi kumulatif. Sama hanya dengan soal nomor 2 tadi. Di mana cara untuk memperoleh nilai FK, perhatikan untuk kelas pertama langsung saja kita pindahkan nilai frekuensinya di sini. 2. Untuk nilai di bawahnya, perhatikan 2 yang sini ditambahkan dengan 5, hasilnya 7, tulis di bawah sini. Selanjutnya 7 ditambah 10. Oke, 7 ditambah 10 hasilnya 17, ditulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 17 ditambah 12, kita peroleh hasilnya 29, tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 29 ditambah 7, kita peroleh hasilnya 36. Terakhir, 36 ditambah 4, hasilnya 40. Nah, pastinya jumlah dari frekuensi dari atas sampai ke bawah, dia akan sama dengan nilai bawah sini, yaitu 40. Nah, langkah selanjutnya. Kita cari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas mediannya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Ini mudah sekali. Letak median atau ME sama dengan N/2. Apa itu N? Yaitu jumlah frekuensi tadi, yaitu 40, maka N di sini ganti dengan 40. 40 dibagi 2, hasilnya yaitu 20. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan kolom frekuensi kumulatif yang memuat data ke-20. Caranya perhatikan. 2 belum memuat, 7 juga belum memuat, 17 juga belum memuat. Perhatikan di sini. 17 itu artinya di kelas ini berisi setelah 7 berapa? 8. Di kelas ini berisi data ke-8 sampai data ke-17. Lanjut di bawah sini, setelah 17 berapa? 18. Maka di kelas ini itu berisi mulai dari data ke-18 sampai dengan data ke-29 dan termasuk 20 di dalamnya. Maka letak kelas median yaitu di kelas ini. Oke, maka fokus kita cukup di kelas ini saja. Selanjutnya, setelah kita mengetahui letak kelas median, barulah kita bisa mencari tahu berapa nilai pasti dari nilai mediannya, yaitu ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah, oke, dikali N dikurangkan dengan FK per FM
tutup kurung, dikali P. Sama dengan untuk nilai TP. TP bawah kelas median. Perhatikan kelas median. Perhatikan batas bawahnya di sini. 63. Kita kurangkan dengan 0,5. Itu cara untuk mencari nilai TB-nya. Oke. Batas bawah kelas median dikurangkan dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya 62,5. Nah, sering timbul pertanyaan pada video-video sebelumnya. Kenapa harus dikurangkan dengan 0,5? Karena memang sudah rumusnya. Ketentuannya memang sudah seperti itu. Oke. Lalu ditambah dalam kurung setengah kali N-nya tadi jumlah frekuensi yaitu 40 dikurang dengan FK. Nah, apa itu FK di sini? Yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan frekuensi kumulatif. Ini kelas median yang diminta sebelumnya yaitu adalah 17. Maka nilai FK di sini yaitu 17. Oke. Per di bawahnya FM. FM ini merupakan frekuensi kelas median. Perhatikan frekuensi. Perhatikan lagi kelas mediannya. Maka frekuensi kelas mediannya yaitu 12. Tutup kurung dikali P. Nah, sekarang perhatikan untuk mendapatkan nilai P. Caranya, kita ambil sembarang kelas. Kita ambil saja kelas pertama di sini. Akan kita hitung ada berapa banyak angka. Mulai dari angka 54 sampai dengan angka 56. Kita hitung sama-sama. 54, 55, 56. Ternyata terdapat 3 angka, maka nilai P-nya di sini yaitu 3. Lanjut lagi, sama dengan 62,5 ditambah dalam kurung. Setengah dikali 40 hasilnya 20. Dikurang 17 per di bawahnya. 12 tutup kurung dikali 3. Sama dengan 62,5. Perhatikan kelanjutannya sini. 20 dikurang 17 hasilnya 3. Ya kan? Bagian atasnya hasilnya 3. Lalu dikalikan dengan 3 yang di sini hasilnya 9. 9 per di bawahnya sini yaitu 12. Sama dengan 62,5 ditambah 9 dibagi 12. Itu hasilnya 0,75. Terakhir, 62,5 ditambah 0,75 hasilnya adalah 63,25. Ini dia cara untuk mencari nilai medianya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat tadi urutannya pertama cari tahu letaknya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mencari nilai mediannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke model contoh soal yang terakhir. Yaitu soal nomor 4. Mencari nilai median ataupun nilai tengah dari histogram. Oke, perhatikan caranya. Sama hanya dengan soal nomor 3 tadi. Terlebih dahulu kita cari letak kelas mediannya terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. Letak median atau letak ME-nya sama dengan N per 2. Apa itu N? Yaitu jumlah dari frekuensi. Bagaimana cara menghitung nilai N di sini? Perhatikan. Tinggal kita hitung saja, oke, jumlah dari frekuensi tiap kelas di sini. Perhatikan, kelas pertama frekuensinya 3. Lalu ditambah frekuensi kelas keduanya yaitu 8. Ditambah lagi frekuensi kelas ketiganya di sini yaitu 10. Dijumlahkan lagi frekuensi kelas keempat yaitu 7. Lalu dijumlahkan lagi frekuensi kelas kelima yaitu 2. Kita jumlahkan tadi frekuensinya. Dan kita peroleh di sini jumlahnya yaitu 30. Maka N di sini yaitu 30. Ingat sekali lagi, untuk nilai N atau jumlah frekuensi, tinggal kita hitung saja frekuensi tiap kelasnya sini. Itu kita jumlahkan. Oke. Lanjut, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Langkah selanjutnya, kita cari tahu di mana letak kelas medianya. Yaitu pada data ke-15. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Kelas pertama dan kelas kedua. Perhatikan frekuensinya. 3 ditambah 8 hasilnya 11. Belum memuat data ke-15. Selanjutnya perhatikan kelas ketiga. Tadi berapa tadi? Kelas pertama, kelas kedua frekuensinya tadi 11. 11 ditambahkan dengan frekuensi kelas ketiga 10.
itu hasilnya berapa? 22. Itu artinya angka 15 termasuk di dalamnya. Itu artinya kelas median terletak di kelas bagian sini. Sorry. Perhatikan di sini. Nah, sekarang fokus kita cukup bagian sini saja. Nah, lanjut. Sekarang kita cari tahu nilai TB-nya. Tepi bawah kelas median. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ini kelas median tadi. Nah, nilai TB-nya yaitu bagian sini. Yaitu 50,5. Lanjut lagi kita cari nilai FK-nya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan. Untuk kelas mediannya di sini. Nah, untuk FK-nya tinggal kita jumlahkan saja frekuensi kelas sebelumnya ini. Kelas pertama dan kelas kedua. Frekuensinya kita jumlahkan. 3 ditambahkan dengan frekuensi kelas kedua 8. Itu hasilnya 11. Maka FK-nya di sini yaitu 11. Oke, ingat tadi caranya. Selanjutnya kita cari nilai FM. Frekuensi kelas median. Perhatikan, ini kelas median. Frekuensinya tentunya bagian atas ini, yaitu 10. Lanjutnya lagi nilai P atau panjang kelas. Diperoleh dari, perhatikan caranya. Cukup kita kurangkan saja. Oke, kita kurangkan saja. Perhatikan kelas median tadi. Angka kanan 54,5 dikurangkan dengan angka kiri 50,5. Itu kita peroleh hasilnya 4. Maka nilai P-nya yaitu sama dengan 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, barulah kita bisa masuk ke rumus median data kelompok tadi. Yaitu rumusnya ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah kali N dikurang FK per FM tutup kurung dikali P. Sama dengan untuk TB sudah kita cari tadi yaitu nilainya 50,5 ditambah setengah N. N tadi jumlah frekuensi. Oke, setengah dari jumlah frekuensi tadi 30 dikurang FK. Sudah kita cari tadi nilainya 11. Per di bawahnya FM juga sudah kita cari tadi nilainya 10. Tutup kurung dikali P. P nilainya tadi 4. Lanjut sama dengan 50,5 ditambah setengah dikali 30 hasilnya 15. Oke. Dikurang 11 per 10. Tutup kurung dikali 4 sama dengan 50,5 ditambah 15 dikurang 11 hasilnya 4. Lalu dikalikan dengan 4 yang di luar hasilnya 16 per di bawahnya 10. Sama dengan 50,5 ditambah 16 dibagi 10 hasilnya 1,6 dan terakhir 50,5 ditambah 1,6 tentunya hasilnya adalah 52,1 dan seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.